orang yang punya jasa besar untuk mempersiapkan anak dan santri anak-anak masa depan bangsa ini berakhlak yang baik. Honornya hanya 100.000, 200.000. Bandingkan dengan UMR, UMP. Kita ngadain Rapimnas dalam rangka mengkonsolidir keluarga besar FKDT. Kita akan berbicara banyak hal terkait juga masalah kediniahan. Saya sampaikan tadi di pembukaan bahwa Madrasah Diniyah Ta'miliyah itu punya jasa yang sangat besar bagi bangsa. Saya selalu menyampaikan bahwa seandainya Indonesia tidak punya Madrasah Diniyah Ta'miliyah, bisa jadi wajah Islam Indonesia tidak seperti saat sekarang. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, Islam yang toleran. Indonesia dengan pluralitasnya mampu dijaga keamanannya, kenyamanannya. Salah satunya adalah karena wasilah Madrasah Diniyah Ta'miliyah dan pondok pesantren. Kita bisa bandingkan Indonesia dengan Jazirah Arabia, Afghanistan, Suriah, 100% Muslim, tetapi di sana tidak aman. Karena apa? Ya itu salah satunya. Tidak ada pondok pesantren, tidak ada Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Berkah Madrasah Diniyah Ta'miliyah, Indonesia mampu dijaga keragamannya. Hanya problem besar hari ini adalah bahwa negara belum sepenuhnya hadir pada Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Di berbagai tempat kondisi Madrasah Diniyah Ta'miliyah masih sangat memprihatinkan. Tetapi ustadz-ustadzahnya luar biasa ikhlas. Bayangkanlah hari gini honor, kalau dalam bahasa agama bisaroh, rata-rata Ustadz Madrasah Diniyah Ta'miliyah di seluruh Indonesia itu di luar Jakarta 100.000 rupiah, 200.000 rupiah. Bayangkan ketika bangsa kita dihadapkan pada persoalan problematika akhlak, orang yang punya jasa besar untuk mempersiapkan anak dan santri anak-anak masa depan bangsa ini berakhlak yang baik, honornya hanya 100.000, 200.000. Bandingkan dengan UMR, UMP sudah di atas 1,5 juta semua. Nah, inilah saya melalui forum ini juga pengen menyadarkan para calon pemimpin Indonesia ke depan agar memikirkan itu, karena ini salah satu kunci masa depan bangsa Indonesia. Saya juga menyampaikan bahwa kebijakan kebijakan negara ke depan untuk tidak lagi membuat kebijakan holiday school, sekolah 5 hari. Karena kebijakan sekolah 5 hari itu jelas-jelas nyata akan berimplikasi kepada keberadaan Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Sekolah 5 hari konsekuensinya sampai sore, sampai jam 3, sampai jam 4. Padahal itu adalah jam jam anak-anak untuk sekolah di Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Maka saya menunggu bagaimana calon pemimpin Indonesia ke depan berani lantang menyuarakan kepentingan Madrasah Diniyah Ta'miliyah secara vulgar dalam misi dan visinya. Kita menunggu itu. Kita FKDT punya ada di 34 provinsi, 420 cabang. Kita siap untuk bersama-sama menjaga bangsa ini agar tetap aman, damai. NKRI kita jaga bersama-sama.
Pak, kemudian untuk sebenarnya ini menurut Bapak tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa kebijakan 5 hari full day school itu tidak efektif ya Bapak. Kalau dari kacamata Bapak sendiri ini efektifnya itu berapa hari Bapak? Ya seperti biasa lah, balik ke masa lalu ya 6 hari lah. Senin sampai Sabtu. Normal anak-anak usia sekolah SD, SMP itu sampai jam 1 atau paling lambat pun jam 2, sehingga ada kesempatan bagi anak-anak untuk sekolah diniyah, sekolah madrasah diniyah yang mungkin mulai jam 3 atau ada yang mulai jam 2, sehingga ada keseimbangan dalam balancing dalam menggali ilmu umum dan ilmu agama. Karena ilmu agama ini penting sekali lagi di tengah arus percepatan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai dengan menjamurnya media sosial. Kita tahu media sosial punya potensi yang luar biasa bagi dekadensi moral. Tidak sedikit anak-anak yang tersesat pemahaman keagamannya juga melalui media sosial. Maka penting masyarakat, penting pemerintah menyadari itu untuk menahan efek negatif media sosial. Itu adalah perkuat madrasah diniyah takmiliyah, perkuat pondok pesantren, perkuat TPQ, karena itu adalah fondasi agama yang paling baik. Belajar agama melalui media sosial, melalui YouTube, saya jamin banyak tersesat karena tidak ada pendamping, tidak ada guru, sanadnya tidak jelas. Tapi kalau di pesantren, di madrasah diniyah takmiliyah di TPQ, sanadnya jelas, ilmunya manfaat dan barokah. Berarti memang sangat dipentingkan gitu ya, pemimpin yang memang mementingkan kesejahteraan dari pasti. Kita berharap pemimpin Indonesia ke depan adalah mereka yang mampu mengelola potensi kemajmukan ini dengan baik. Indonesia bagaimanapun adalah negara yang plural, harus dijaga. Dan satu hal yang saya mewakili unsur komunitas diniyah berharap juga pemerintah ke depan itu orang-orang yang peduli dengan keberadaan madrasah diniyah takmiliyah. Tadi Bapak bilang gaji guru itu kan antara 100 sampai 300 ribu itu per bulan ya Pak ya. Itu Bapak sempat tanya nggak, maksudnya kan itu tidak cukup ya untuk sehari-hari. Dia untuk mencukupi biaya hidupnya bagaimana Pak? Nah itulah saya sampaikan bahwa itu hebatnya ustadz-ustadz madrasah diniyah takmiliyah dan pondok pesantren. Jadi kalau nalar kita sebagai manusia awam, duit segitu kan sangat tidak cukup. Beli pulsa 100 ribu aja cepat habis. Nah, ini kebutuhan materi hari gini kan banyak, tapi karena mereka ikhlas bisa menjalankan uang segitu dengan baik, tentu juga ditopang oleh kegiatan lain. Kalau di desa-desa ya Ustadz sebagian petani, ada yang punya warung, ada yang pedagang, ada juga yang karyawan. Nah, jadi itu, mereka rata-rata nyambi di kegiatan lain. Tapi nggak ada subsidi Pak dari pemerintah. Jadi kita bersyukur juga bahwa hari ini tidak sedikit pemerintah daerah yang juga mulai peduli untuk membantu. Ada insentif guru diniyah TPQ, ada yang 100 ribu per bulan, ada yang 300 ribu. Tentu mungkin itu sesuai dengan PAD daerah masing-masing. Nah, kita bersyukur walaupun belum semuanya, tapi sudah mulai banyak. Mereka menyadari bahwa penting kehadiran madrasah diniyah takmiliyah. Nah, secara nasional di Kementerian Agama pun ada, tetapi jumlahnya sangat tidak berimbang dengan keberadaan dan jumlah madrasah diniyah takmiliyahnya. Jadi hari ini si A yang dapat, tahun ini si A yang dapat, tahun berikutnya si A. Nah, kita pengen ada kebijakan yang sama semuanya. Kebijakan nasional, seluruh ustadz diniyah, pondok pesantren dan TPQ itu dapat insentif berapapun jumlahnya sebagai bagian dari manifestasi pemerintah peduli terhadap keberadaan madrasah diniyah takmiliyah, TPQ dan pesantren.
Pak, nih terakhir, ini nyambung dari pertanyaan dia. Tadi kan Pak Marwan menyebutkan bahwa pemerintah ini memang setelah mengalokasikan 26 triliun untuk pesantren. Apakah itu tuh tidak mencukupi untuk kesejahteraan pesantren di Indonesia ini? Oh, kalau saya hitung-hitungan angka tidak paham semuanya, tapi dengan jumlah pesantren yang 28.000, jumlah madrasah diniyah takmiliyah yang 94.000, ya tentu angka itu masih jauh. Tapi kita juga bersyukur lah kalau sudah ada, artinya kan tiap tahun mungkin bisa nambah. Jadi kembali pada political will, karena political will dari pengambil keputusan, terutama presiden. Kalau presiden sudah berani melakukan political will untuk mengawal dana diniyah dan pondok pesantren, saya rasa ya pasti harus bisa dilakukan. Selama ini banyak kebijakan bermula dari kepentingan dan visi misinya calon presiden. Nah, jadi begitu.